Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para traveler dan para vlogger dimanapun Anda berada, welcome back to Topan Aspi Channel. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengulik sebuah bangunan yang menjadi monumen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rajanya stadion, apalagi kalau bukan Gelora Bung Karno Stadium. Guys, ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000. Kapasitas ini telah berkurang dua kali. Pertama menjadi 88,83 penonton pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007, dan kedua hingga 193 penonton antara 2016 dan 2017 untuk Pesta Olahraga Asia dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Dalam renovasi 2016 sampai 2017, semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal. Kapasitas total 88.083 penonton yang membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia saat ini. Stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Guys, saat ini Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi satu-satunya stadion terbesar dan termewah di Indonesia. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan disaingi oleh Jakarta International Stadium yang memiliki luas hampir 300.000 meter dan tinggi 70 meter. Stadion Jakarta International Stadium ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021. Guys, berdirinya Stadion Gelora Bung Karno sendiri sejatinya tidak bisa dilepaskan dengan campur tangan negara lain. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat itu belum stabil usai proklamasi kemerdekaan. Sebagai contoh, pembangunan GBK sendiri kala itu didukung oleh kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet, sehingga negara itu memberikan kredit lunak sebesar 12,5 juta dolar. Guys, akhirnya Stadion Utama Gelora Bung Karno resmi dibuka pada tanggal 21 Juli 1962. Sejarah Stadion Gelora Bung Karno atau akrab disebut GBK sangat berkaitan erat dengan bagaimana Indonesia di era pasca kemerdekaan berupaya mencitrakan diri. Semuanya bermulai usai pergelaran Asian Games edisi ketiga di Tokyo pada tahun 1958. Usai ajang olahraga bergengsi di benua kuning itu selesai, Asian Games Federation kemudian menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games edisi keempat pada tahun 1962. Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, menerima kehormatan ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games dengan antusiasme tinggi dan coba menjawab kepercayaan ditunjuk sebagai tuan rumah. Di situ pula kisah sejarah GBK dimulai. Guys, tiba juga aku di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pintu depan di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, seperti apa keseruanku pada siang hari ini? Ikutin sama-sama ya guys. Come on. Guys, pada tanggal 14 Januari 2014, Presiden Joko Widodo meresmikan hasil renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Guys, perhelatan olahraga terakbar di Asia, Asian Games pada tahun 2018 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk kedua kalinya, Indonesia dipercaya oleh Olympic Council of Asia menjadi tuan rumah Asian Games setelah 56 tahun yang lalu. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, kita bangga. Kita merasa terhormat kedatangan tamu-tamu istimewa dari 45 negara dalam Asian Games 2018. Acara dibuka dengan suguhan tari saman yang dibawakan oleh 1.600 penari.
Dilanjutkan dengan pertunjukan yang terbagi dalam 4 segmen, yaitu segmen air, menampilkan masa kejayaan Kerajaan Majapahit bahwa kita sebagai masyarakat bahari memiliki wilayah terluas di zamannya. Oke, sekali lagi, hidup Indonesia! Guys, siang itu cuaca lumayan mendung. Aku bersantai sejenak di bawah dinginnya pohon-pohon di GBK. Eits, lihat, ada tukang kopi guys. Jadi gak perlu keluar uang yang mahal dong. Lumayan, ada tukang kopi kaki lima. Guys, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2-4 di Pulau Jawa dan Bali. Seiring dengan menurunnya angka masyarakat yang terpapar COVID-19 dan wilayah DKI Jakarta yang berada pada PPKM level 3, maka manajemen pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno mengambil beberapa kebijakan, antara lain jam operasional buka dan tutup pintu gerbang kawasan GBK pintu 5 dan pintu 10 dimulai pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Baiklah guys, setelah berkeliling-keliling di Stadion Utama Gelora Bung Karno, saatnya saya untuk berpisah. Namun sebelumnya saya akan mengulang bahwa Stadion Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Gelora Bung Karno sendiri sudah menyelenggarakan event-event internasional. Yang pertama Asian Games 1962, yang kedua Ganevo 1963, yang ketiga SEA Games 1979, kemudian dilanjutkan oleh SEA Games 1987, SEA Games 1997, dan SEA Games 2011. Kemudian yang paling baru, Indonesia menyelenggarakan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno. Guys, demikianlah sejarah singkat tentang Gelora Bung Karno, Stadion Kebanggaan Indonesia. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja dalam pembuatan konten ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.